Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan pelajaran PAI. Materi bagaimana turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran ada dua proses. Yang pertama, proses turunnya Al-Quran secara keseluruhan, yaitu terjadi pada malam Lailatul Qadar, di mana malam itu Allah rahasiakan yang berada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Saat itu Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi yang disebut dengan Baitul Izzah. Di sana Allah turunkan Al-Quran bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, di mana semua makhluk Allah tetapkan dari awal sampai akhir. Dan pada saat itu turunlah pula Al-Quran. Kemudian tahapan yang kedua, yaitu ketika Al-Quran turun ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril ketika Rasulullah berada di Gua Hira. Maka turunlah ayat pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, yaitu yang kita kenal dengan malam nuzulul Quran. Sebagian ulama berpendapat yaitu pada tanggal 17 Ramadan, dan itu waktunya diketahui. Itulah dua proses bagaimana Al-Quran turun. Kemudian Al-Quran dalam proses penurunannya secara berangsur-angsur terbagi kepada kedua bagian. Yang pertama yang disebut dengan Makkiyah, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka itu disebut dengan ayat Makkiyah. Kemudian yang kedua yaitu ayat-ayat yang turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Maka ayat-ayat tersebut disebut ayat Madaniyah. Ciri secara umum ayat-ayat Makkiyah yaitu ayatnya pendek-pendek. Seperti di juz 30, nah itu kebanyakan ayat-ayat Makkiyah. Meskipun ada beberapa ayat surat pendek dan itu masuknya termasuk ayat Madaniyah. Berarti ayat yang Madaniyah itu rata-rata ayatnya panjang-panjang, ya, seperti surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan seterusnya. Kemudian ciri lainnya adalah ayat-ayat Makkiyah diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah seperti Qaf, Shad, Alif, Lam, Mim, dan lain sebagainya. Meskipun ada juga sebagian ayat-ayat Makkiyah tidak menggunakan huruf-huruf muqatta'ah. Kemudian dari isinya, ayat-ayat Makkiyah itu lebih kepada pendalaman tentang akidah, peneguhan akidah umat Islam saat awal-awal berkembang, awal-awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah itu banyak membahas tentang
hukum-hukum, aturan-aturan. Kemudian akhir ayat yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah banyak pendapat. Salah satu diantaranya menyebutkan bahwa ayat yang paling terakhir turun kepada Rasulullah adalah surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayat ini turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Padang Arafah saat haji wada berkhutbah kepada kaum muslimin pada saat itu, yang menyatakan bahwa pada hari ini, yaitu pada hari Arafah, aku sempurnakan nikmat yang aku berikan kepada kalian dan diridhoi ajaran Islam sebagai agama. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini ada karena kurun waktu dari haji wada sampai wafat Rasulullah itu kurang lebih 81 hari. Artinya masih sangat panjang usia Rasulullah sampai wafatnya, dan masih mungkin ada ayat yang turun. Nah, kemudian ada satu pendapat bahwa ayat terakhir itu adalah di surat Al-Baqarah ayat 278 yang berbicara tentang riba. Kemudian pendapat berikutnya yaitu ayat yang paling terakhir turun itu adalah ayat surat Al-Baqarah ayat 281 yang berbicara tentang hari akhir. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kepada suatu hari di mana kalian semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberikan balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Kemudian pendapat yang berikutnya bahwa ayat yang paling terakhir turun itu adalah surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu tentang utang piutang, ayat yang paling panjang. Demikian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.